Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti menarik dan bermanfaat. Ibu Esther Cahya akan mengulas tentang bagaimana membantu anak mengelola kemarahan. Perbincangan ini tentu akan sangat berguna bagi kita sekalian, khususnya Anda yang punya anak-anak kecil yang perlu bantuan dalam hal ini. Karenanya dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ibu Esther, seorang anak pasti bisa marah, tetapi bagaimana sebenarnya mereka itu mengungkapkan atau mengekspresikan kemarahannya? Iya, sebenarnya bukan hanya anak-anak ya, semua manusia pasti bisa marah ya, anak, orang dewasa, sampai orang tua, bahkan bayi juga. Dan kemarahan itu sebenarnya dapat diekspresikan pada dasarnya dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu secara aktif. Kemarahan yang diekspresikan secara aktif itu misalnya dengan memaki, yang dengan verbal ya, jadi dengan kata-kata memaki, menghina orang, mengumpat, bahkan juga dengan berteriak begitu. Atau kalaupun tidak dengan verbal itu biasanya dengan misalnya membanting barang, memukul sesuatu ya, bahkan menendang gitu kan. Kadang-kadang biasanya yang sering kali jadi objek kemarahan yang ditendang ini binatang-binatang piaraan ya, anjing ditendang gitu, atau mobil ditendang. Lalu kemarahan yang satunya lagi yang diekspresikan dengan pasif itu biasanya ditandai dengan sikap menarik diri gitu, jadinya nggak suka bersama-sama dengan orang lain, lebih baik menyendiri, berdiam diri. Jadi memang dengan sengaja tidak mau bertemu orang lain, dengan sengaja tidak mau berbicara. Dan mungkin satu ciri yang lainnya, kemarahan yang pasif itu dalam bentuk menangis ya, jadi ekspresikannya dengan air mata deh gitu. Nah, apakah kalau seseorang anak itu ya biasanya mengekspresikannya secara pasif, lalu dia akan selalu mengekspresikan kemarahannya secara pasif, atau kadang-kadang keluar juga yang aktif? Kalau saya lihat biasanya ada pola yang lebih istilahnya lebih permanen. Lebih permanen ya, lebih sering dalam bentuk seperti itu. Kalau orang yang cenderung aktif biasanya ya dia akan selalu seperti itu. Kalau orang yang memang pola kemarahannya pasif biasanya suruh marahin dengan mengeluarkan perkataan, dengan misalnya suruh memaki gitu susah. Biasanya ya marah-marahnya akhirnya jadinya nangis gitu misalnya. Tapi kadang-kadang bisa sih ya kalau dalam situasi tertentu dengan cara yang sebaliknya, cuma biasanya lebih mayornya yang itu ya. Atau kadang-kala juga ada pengaruh kepada siapakah dia marahnya. Oh iya. Saya perhatikan di rumah saya dengan istri saya, anak-anak jauh lebih berani untuk mengumbar kemarahan dengan istri saya dibandingkan dengan saya. Sebab saya ini bertaring. Jadi anak-anak lebih takut dengan saya. Kalau nggak ada saya, istri saya suka berkata, anak ini tadi marah kepada saya, ya berani begini begitu kepada saya. Tapi begitu saya pulang dan bicara dengan dia tidak berani begitu kepada saya. Dan istri saya pun melihat perbedaannya, dan itu seringkali menjengkelkan dia. Kenapa kok dengan saya dia berani, dengan kamu tidak berani? Jadi kadang-kadang ya manusia ya kita sadari akan memilih juga sasarannya ya, yang lebih empuk dia gunakan dan dia ekspresikan. Selain itu juga objeknya itu ya, misalnya kayak kalau dimarahin sama guru sama dimarahin orang tua kan biasanya lain ya. Ada kalanya ya sama orang tua berani menjawab, tapi kalau sama guru ya sudah paling hanya berdiam diri. Begitu juga bisa, karena kalau ngebalas nanti nggak naik kelas ya. Yang penting mungkin dia bisa menyalurkan kemarahannya itu, entah secara pasif atau aktif itu. Intinya sih ya diekspresikan ya, cuma dengan cara bagaimana. Memang kalau dengan aktif juga aktif yang tepat, pasif. Jadi intinya kadang-kadang orang mempermasalahkan tentang ekspresi ini ya, karena rasanya takut kebablasan, tapi di sisi lain juga kebanyakan jadi makan dalam gitu ya. Jadinya memang ada di dua
sisi ini begitu. Tapi sebenarnya yang penting adalah mengetahui penyebab dari kemarahan anak itu dong. Iya, betul sekali. Apa aja Bang, yang Iya, banyak hal yang bisa menyebabkan anak-anak bisa marah. Yang paling mendasar seringkali biasanya nampak pada anak-anak yang masih kecil ya, yang belum terlalu bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau. Biasanya kalau mereka lagi sakit, badannya nggak enak, kan juga nggak selalu bisa bilang apa yang dia rasakan. Bawaannya kan marah gitu ya. Ada rewel, bawaannya marah. Dan biasanya kalau anak-anak yang sudah lebih besar, ada rasa sakit ini juga bisa membuat seseorang marah. Cuma biasanya kalau sudah lebih besar, biasanya sakitnya bukan hanya sakit secara fisik ya, bisa jadi sakit hati, secara emosinya ini dia terganggu, dia bisa marah-marah. Dan apa yang menyebabkan mereka bisa sakit hati atau secara emosinya yang terganggu ini biasanya juga bisa macam-macam, seperti mungkin menghadapi orang tua yang tidak konsisten ya. Maksudnya di satu hari dia melakukan sesuatu tidak diapa-apakan, keesokan harinya dia melakukan hal yang sama kena marah gitu ya. Atau kadang-kadang dimarahinya hanya ditegur, tetapi dengan kelakuan yang sama bisa dihukum dengan keras. Jadi orang tua yang seperti itu juga bisa membuat anak sakit hati begitu. Ngomong-ngomong tentang badan yang sakit, Bu Esther, saya kira bukan hanya anak kecil saja ya lagi sakit mau marah. Saya akui, saya pun juga begitu ya. Apalagi sakit gigi ya. Lagi sakit, tubuh nggak enak. Kenapa ya emosi rasanya lebih mudah untuk meletup ya? Jadi lebih sensitif ya rasanya, sepertinya saraf-saraf kita ini siap buat bereaksi terhadap hal-hal yang tidak nyaman ya. Iya. Jadi rasanya memang daya tahan kita menurun ya, sehingga kemampuan untuk mengontrol emosi menjadi lebih tipis ya. Iya. Rupanya itu juga yang kita bawa dari kecil sampai sekarang. Apalagi kan kadang-kadang misalnya sakitnya juga nggak jelas di mana sakitnya gitu ya, biasanya juga membuat kita jadi lebih emosional gitu ya. Betul. Nah, anak-anak itu kan sering kali ya, kita namanya tadi Bu Esther di awal juga sudah mengatakan bahwa semua orang bisa marah, termasuk kita yang sudah dewasa dan menjadi orang tua dari si anak. Itu mereka kan sering kali memperhatikan kita itu Pak, kalau kita marah atau Bu Esther ya. Nah, apakah itu berpengaruh gitu kepada pola kemarahan si anak itu? Iya, itu bisa sekali ya. Karena mereka melihat ya bagaimana orang tuanya, itu punya kemungkinan yang besar untuk bisa membuat anak meniru pola kemarahan orang tuanya. Jadi kalau misalnya anak yang sering dimaki-maki begitu, walaupun mungkin belum tentu balik memaki orang tuanya, tapi biasanya di luaran dia juga akan lebih mudah memaki-maki, dan biasanya kata-kata makiannya juga mirip ya dengan yang dia dengar dari orang tuanya begitu. Atau kalau misalnya orang tua yang melarang anak buat marah, ya biasanya nanti dia juga akan merasa tidak nyaman dengan orang lain yang marah-marah begitu. Dan itu kan sebenarnya berbahaya ya. Yang mungkin buat orang dewasa tidak terlalu berbahaya mengekspresikan kemarahan seperti itu, tapi buat anak itu kadang-kadang kan bisa berbahaya sekali gitu. Iya, betul sekali. Saya pernah mendengar ada satu orang tua menceritakan tentang suatu hari dia ditelepon oleh pembantu di rumah. Jadi ibu ini sedang di kantor, ditelepon oleh pembantunya, dan pembantunya mengeluhkan bahwa anak ini sedang marah kepada adiknya sambil membawa-bawa pisau begitu. Jadi memang kadang-kadang nggak selalu dari orang tua ya, tetapi bisa jadi juga yang dia lihat dari TV, yang dia dengar, pernah pola-pola seperti itu juga bisa memberi ide kepada si anak untuk bagaimana mengekspresikan kemarahannya, kalau memang tidak pernah diarahkan dengan tepat ya. Atau mungkin kegagalan kadang-kadang itu. Apakah bisa menimbulkan kemarahan dalam diri seorang anak? Iya, kegagalan yang terus-menerus biasanya membuat seseorang frustrasi ya. Perasaan frustrasi biasanya juga terus juga nggak tahu harus berbuat apa, nggak bisa keluar dari rasa kegagalan ataupun frustrasi itu, biasanya berbuntut kepada kemarahan ya. Misalnya seseorang yang merasa
nggak mampu di satu bidang, padahal itu dituntut terus-menerus. Misalnya anak yang memang matematikanya lemah, tetapi terus dituntut harus dapat 8, 10, di 8, 9, 10. Sementara jelas-jelas ya dia nggak bisa gitu dapat nilai segitu. Hal itu kalau tidak dipahami ya, juga bisa menghasilkan kemarahan buat si anak. Iya. Saya pernah mengalami ada seorang anak yang marah itu karena dia merasa tidak bersalah, tapi dituduh bersalah gitu. Orang tuanya atau kakaknya itu memarahi dia, padahal dia sendiri merasa tidak salah, lalu dia bereaksinya keras memang. Nah, apakah itu suatu ekspresi kemarahan atau membela diri atau bagaimana? Iya, karena kemarahan itu sendiri kan bisa campuran dari ini ya. Biasanya kan karena merasa diperlakukan tidak adil, karena memang sepertinya jadi kambing hitam, itu juga kan bisa mengakibatkan kemarahan. Kalau yang lainnya Bu Esther, apakah mungkin juga ya seorang anak itu membutuhkan perhatian dan tidak mendapatkannya? Apakah ini bisa menjadi penyebab kemarahan dia? Ingin mendapatkan perhatian tapi tidak dia dapatkan, bisa sekali ya, bisa juga ya. Jadi yang dia harapkan reaksi orang tuanya melihat dia berbuat ini itu kok tidak seperti yang dia bayangkan ya. Iya. Jadi akhirnya dia mengkompensasikan diri, marah-marah supaya yang dibutuhkan itu bisa diperoleh. Iya. Jadi misalnya bisa seperti bisa juga karena misalnya orang tua ini terlalu sibuk gitu ya. Jadi dia minta diperhatikan dengan cara baik-baik, kok rasanya nggak didapatkan. Setelah mencapai puncaknya dia mungkin bisa melampiaskan, tapi nggak berani langsung ke orang tuanya ya, misalnya dengan terhadap mainannya, terhadap orang di sekitarnya yang intinya sebagai protes dari tolong perhatikan saya gitu. Tapi sebaliknya ada anak-anak juga yang nggak usah diajarkan, mereka sudah tahu bagaimana memanfaatkan kemarahannya ini untuk mendapatkan yang dia butuhkan dari orang tua gitu ya. Jadi misalnya biasanya hal ini dipelajari dari waktu kecil nih. Pokoknya begitu dia minta sesuatu tidak didapatkan, wah dia ngamuk, dapat gitu ya. Jadinya pola ini yang dipelajari, akhirnya semakin besar sepertinya itu cara yang dia gunakan senjatanya supaya dipenuhi keinginannya, dia marah, dan begitu marah orang tua biasanya ngalah, kasih ya, akhirnya itu terus yang menjadi senjata senjata untuk dia dapatkan hal-hal yang dia inginkan gitu. Ya, kadang-kadang ada yang sampai jongkok di depan toko atau sampai duduk guling-guling di lantai, lagi ya, berguling-guling karena keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, masalahnya sekarang adalah ya setelah kita tadi mengungkapkan banyak hal ternyata yang bisa menyebabkan anak marah memang. Seringkali apa reaksi orang tua itu, Bu Esther, menghadapi anak-anak yang sedang marah seperti itu? Biasanya yang terjadi? Iya, jadi mungkin kita membahas ini dulu kali ya, cara-cara yang selama ini kurang tepat begitu ya, yang seringkali dilakukan orang tua. Yang cukup sering terjadi adalah tadi sempat saya singgung sedikit, yaitu ada orang tua, banyak orang tua yang beranggapan marah itu dosa gitu ya. Jadi kemarahan itu identik dengan dosa, jadi orang tidak boleh marah. Termasuk jadinya karena dia menerapkan hal itu pada dirinya, dia akan mengatakan kepada anak juga tidak boleh marah. Jadi kalau anak sampai marah malah dihukum begitu. Jadinya itu malah membuat anak tidak iya, tidak tersalurkan ya. Sudah sakit hati mau mengungkapkan dengan marah terus dimarahin lagi, tambah sakit lagi gitu ya. Dan juga semakin tidak tahu, anak semakin tidak tahu seharusnya bagaimana, karena nyatanya tidak bisa begitu saja memadamkan amarah yang ada di dalam hatinya. Seperti memencet balon ya, kita pencet di sini akan melejit di sana ya. Jadi orang tua yang meredam kemarahan anaknya seolah-olah menghilangkan kemarahan, namun sesungguhnya hanyalah memindahkan sasaran kemarahan si anak itu. Tadinya mungkin ya kemarahan tersebut harusnya dialamatkan kepada orang tuanya, tapi karena tidak boleh dan orang tuanya lebih besar, lebih berdaya, lebih bertaring, terpaksa dia harus simpan dan akan dia lampiaskan misalkan kepada adiknya lah, kepada yang lain di luar rumah. Iya. Jadi sama sekali memang bukannya solusi yang baik ya, merantai anak untuk tidak boleh marah sama sekali. Iya.
Apalagi tidak ada alternatif ya, tidak diberikan alternatif, pokoknya jangan marah gitu ya. Udah dengan kata jangan marah, udah deh anak udah nggak tahu mesti apa lagi ya. Nah, ada juga orang tua yang malah membiarkan anaknya marah. Bagaimana itu biasa? Ya mau marah-marah sana sudah gitu. Sampai ini ya, sampai dia bosan gitu ya. Bisa gitu. Iya, bisa juga sih ya. Jadi orang tua merasa dengan dia biarkan begitu saja, berharap kemarahannya mereda. Tapi kalau ternyata penyebab kemarahan itu tidak tersentuh, sebenarnya sama saja ya. Paling mungkin pada saat itu sepertinya dia merasa udah puas dalam arti mengungkapkan, wah kemarahannya itu pada saat itu hanya sesaat ya, sepertinya reda. Tapi karena tujuannya belum tercapai, kebutuhannya belum terpenuhi, suatu saat bisa muncul lagi. Iya. Nah, bagaimana lalu seharusnya orang tua itu bertindak itu biasa? Iya, jadi memang sih yang kebalikan dari melarang anak untuk marah adalah anak sangat membutuhkan penerimaan dari orang tua bahwa marah itu adalah bagian dari emosi manusia yang merupakan hal yang manusiawi ya, hal yang bisa dimiliki setiap orang gitu kan. Emosi, kalau orang bisa bahagia, orang bisa senang, kenapa orang tidak bisa marah? Itu kan bagian dari emosi yang Tuhan berikan juga gitu buat manusia. Jadi memang yang pertama penerimaan itu ya, memang orang tua perlu menerima hal itu, dan orang tua sendiri perlu mengenali ada nggak nih kemarahan-kemarahan dalam diri orang tua yang mungkin juga belum terselesaikan. Nah itu kadang-kadang juga bisa menjadi penghambat ya. Mungkin misalnya orang tua sendiri masih berjuang gitu dengan kemarahan, perasaan-perasaan marahnya, jadi dia sendiri sedang merasa gak suka ya, maksudnya masih terus bergumul dengan perasaan marah, lalu berhadapan dengan anak yang marah, biasanya kan gak suka ya, kita sendiri sedang berjuang, lalu melihat orang lain seperti itu, jadi maunya kan udah gak usah marah gitu, supaya jangan sampai mengalami seperti apa yang dialami orang tua begitu. Itu kan juga menghambat. Tapi kalau orang tua sendiri bisa memahami kemarahannya, dia memang juga punya masalah emosi ini, juga lebih dapat menerima emosi kemarahan anak ini. Memahami dalam hal ini, apakah itu berarti mentolerir kemarahan anak? Mentolerir maksudnya gimana nih? Kita setuju dengan kemarahan itu, walaupun berkali-kali dia marah atau sampai memecahkan barang dan sebagainya, atau bagaimana? Menerima itu bagaimana? Iya, kita menerima bahwa anak itu bisa marah dan memang sedang marah gitu ya pertama. Tapi tidak berarti kita membiarkan cara dia mengekspresikan dengan seenaknya dia gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak yang sampai sekian derajat sekian itu yang memang nggak pernah terpenuhi keinginannya, nggak pernah tahu cara mengekspresikan kemarahan dengan tepat, biasanya akan jadi destruktif ya, akan ada aja gitu ya barang-barang yang rusak. Kadang-kadang anak bisa dengan sengaja melakukan hal tersebut, misalnya memang mereka tahu ini barang kesukaan orang tua, sengaja gitu dia rusakkan gitu supaya bisa membalas dendam ya, bisa mendapatkan yang dia inginkan. Nah kalau hal-hal seperti itu tentu saja tidak dapat ditolerir ya. Jadi memang kalau sudah ekspresi kemarahannya arahnya sudah destruktif baik ke dalam diri sendiri ataupun ke orang lain, tentunya orang tua perlu mengendalikan situasi tersebut dan tidak membiarkan ekspresi yang seperti itu. Tapi orang tua bisa membantu dengan mencoba mengajak anak mencari sebenarnya apa yang membuat dia marah begitu. Ya, tetapi pada saat anak marah ya memang sulit mengajak dia untuk mencari penyebab kemarahan dan sebagainya. Itu kan bisa dilakukan nanti biasanya setelah kemarahan si anak itu reda. Tetapi pada saat anak itu sedang marah-marahnya, itu apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya? Sebaiknya apa? Memang mungkin kita tidak berharap untuk dia menceritakan semuanya sekaligus pada saat itu ya. Tetapi biasanya kalau anak-anak yang merasa orang tuanya bisa menerima kemarahannya dia, bisa memahami kemarahannya dia, dan ini memang perlu latihan ya. Perlu latihan untuk anak diajar untuk memang kalau kamu marah nggak apa-apa, tapi kamu marah kepada siapa? Karena apa gitu. Ini memang perlu dilatih kepada anak.
kadang-kadang kan memang latihan ini tidak terjadi karena begitu anak marah orang tua udah ikut sepaneng juga ya. Anak marah orang tua ikut marah juga, jadi marah-marahan berdua kuat-kuatan. Jadi akhirnya anak akan semakin marah karena merasa tidak dipahami. Sebaliknya ketika memang anak merasa papa atau mama, pokok orang tua atau orang yang lebih dewasa mengerti kemarahannya dia, menerima kemarahannya dia, biasanya mereka juga akan lebih komunikatif juga kalau memang itu sudah dilatih kemampuan tersebut. Biasanya memang kemarahan itu akan menjadi-jadi itu kalau ditanggapi. Justru ditanggapi gitu ya. Lalu dia tambah berkobar-kobar kemarahannya. Tapi kalau didiamkan gitu, seolah-olah tidak merasa ditanggapi, tidak dapat respon, lalu reda sendiri tuh kemarahan si anak itu. Iya, memang ini tergantung usia berapa juga ya. Kalau memang anak sudah lebih bisa diajak komunikasi, sebenarnya mungkin memang kalau dia sedang marah-marah sekali, suruh biarkan dia menenangkan diri dulu ya, supaya orang tua juga bisa tenang, anak juga bisa tenang, orang tua bisa pikir juga nih langkah apa yang harus diambil begitu. Tapi ketika dia sudah bisa lebih tenang, mungkin bisa diajak bicara ya, kalau memang sudah bisa diajak komunikasi, apa yang menyebabkan dia marah begitu. Iya. Apakah tanda-tanda kemarahan itu bisa dilihat sejak awal gitu? Jadi misalnya pulang dari sekolah itu sudah wajahnya cemberut atau apa gitu. Lapar itu kadang-kadang membuat dia cepat marah juga. Iya. Apa kita bisa kenali gitu? Kalau pada anak-anak biasanya lumayan ekspresif ya. Yang biasanya apalagi kalau anak-anak yang biasanya ceria, suatu saat pulang bisa murung, nggak mau ditanya nggak mau menjawab, ataupun itu pulang bawaannya banting-banting, begitu juga biasanya sudah bisa kita deteksi ya ada sesuatu yang terjadi pada anak. Nah justru ketika memang kita sebagai orang tua sudah melihat ini bisa dibantu gitu ya, kan memang kadang-kadang nggak setiap anak bisa dengan spontan juga cerita ya aku marah gitu atau apa yang dia rasakan. Tapi misalnya kalau memang orang tua bisa menanyakan misalnya kok sepertinya lagi nggak enak gitu, itu juga membuat apalagi dengan cara bertanya yang memang memberikan kenyamanan ya, anak juga akan lebih merasa iya bisa ngaku ya, bisa menceritakan ketimbang anak yang pulang marah-marah tuh langsung orang tuanya juga kenapa sih gitu ya, kok pulang-pulang seperti itu gitu langsung disemprot, wah bisa tambah marah lagi gitu. Ya. Nah, mungkin pola kemarahan kita sebagai orang tua seperti tadi kita awal bicara itu perlu dijaga juga, Bester. Khususnya kalau kita marah pas ada anak-anak di depan kita kan menjadi tontonan mereka. Iya. Jadi kita mesti hati-hati ya rupanya. Iya, karena mereka melihat dari apa yang mereka belajar dari apa yang mereka lihat juga ya. Kalau memang sebenarnya bukan berarti sebaiknya anak tidak pernah melihat orang tua bertengkar, nggak juga ya. Karena atau nggak pernah melihat orang tuanya marah, kan itu juga nggak ada contoh ya. Tapi yang perlu kan mungkin mereka melihat bahwa orang tua juga bisa marah gitu. Seperti saya bisa marah, orang tua juga bisa marah. Lalu mereka melihat bagaimana orang tua mengekspresikan kemarahannya, mungkin itu ya. Bukan berarti kan ada banyak orang tua yang merasa nggak boleh, kita tidak boleh marah, nggak boleh menunjukkan kejengkelan gitu. Padahal ya anak juga nggak belajar gitu. Dan sebaiknya memang anak perlu dibantu untuk bisa mengungkapkan kemarahannya dan kenapa dia marah gitu ya. Dan itu kan bisa dipelajari dari orang tuanya juga, misalnya bisa cerita, misalnya ibu marah karena kamu pulang terlambat, tidak minta izin. Jadi anak juga bisa belajar seperti itu. Bu Esther, apakah bijaksana bagi orang tua ya memperlihatkan rapuhnya dia waktu si anak marah? Misalnya waktu si anak marah, dia ikut nangis, dia memelas pada si anak untuk jangan marah. Apakah tindakan itu baik? Rasanya memang kalau itu menjadi menjadi satu cara yang dipakai oleh orang tua supaya anak reda marahnya,
tidak baik ya, karena sebaliknya itu kan orang tua yang memanipulasi anak ya. Kalau tadi kan anak yang memanipulasi orang tua untuk mendapatkan keinginannya, ini kan orang tua yang sepertinya memanipulasi anak untuk mendapatkan kepentingannya, dalam arti orang tua merasa nggak nyaman dengan kemarahan anak begitu ya. Jadi seperti begitu. Tapi kalau memang misalnya peristiwanya adalah peristiwa yang sangat besar, dalam arti memang sungguh-sungguh menyakitkan, misalnya orang tua anak mengatakan sesuatu yang amat sangat menyakitkan gitu ya buat orang tua, mungkin memang nggak apa-apa ya dalam situasi tertentu gitu orang tua memperlihatkan responsnya bahwa cara ini atau sikap ini atau ungkapan ini sangat menusuk, sangat menyakitkan, membuat orang tua sakit gitu ya, orang tua sedih begitu. Mungkin dalam situasi-situasi tertentu, tapi bukan menjadi pola begitu. Jadi kita tetap harus mempertahankan wibawa sebagai orang tua ya. Iya. Jangan sampai kita ini tunduk pada kemarahan anak. Sebab itu adalah awal dari berkuasanya anak atas orang tua ya. Jadi posisinya terbalik ya. Posisi terbalik, iya. Betul. Karena memang, tapi saya setuju ya, karena bukan banyak juga. Ada beberapa orang tua, ada beberapa anak yang akhirnya justru tidak menunjukkan rasa hormat ketika orang tua merasa ini adalah cara pendekatan yang sepertinya mau mengajak anak mikirin dong perasaannya papa mama. Tetapi kalau itu terus-terusan, akhirnya anak hormat lagi sama orang tuanya. Betul. Tapi memang anak itu walaupun gampang marah, itu rupanya lebih cepat reda marahnya dibandingkan kita yang sudah dewasa ini. Apa seperti itu? Kadang-kadang marah dengan temannya sampai ramai, lalu ya cepat lagi sudah bermain lagi mereka. Nah, kita sulit untuk seperti itu. Kalau saya lihat mungkin lebih kepada unsur asam garam kali ya. Maksudnya anak-anak pengalaman itu tergantung ya. Kalau itu biasanya anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak yang memang di rumahnya juga cukup nyaman gitu. Jadi memang untuk memaafkan juga lebih mudah ya. Sementara kalau kita udah terlalu banyak pengalaman gak enaknya kali ya, dibohongin, disakitin, jadinya lebih susah mengampuni begitu. Nah, apa sehubungan dengan ini yang tentunya satu pembicaraan yang cukup penting bagi kita yang sudah dewasa, itu apa firman Tuhan yang bisa kita temukan? Saya membacakan dari Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya kira sekali lagi yang ditekankan oleh Ibu Esther di sini adalah bahwa tidak apa-apa marah. Yang harus kita ajarkan kepada anak adalah bukan tidak boleh marah, tapi cara marah yang tepat. Nah, ini yang harus orang tua selalu tekankan. Orang tua tidak melarang anak marah. Orang tua melarang anak marah-marah dengan cara yang tidak sehat, misalnya banting barang atau apa. Tapi marah dalam pengertian menaikkan suara, menunjukkan sikap marah, dan misalnya sedikit melawan orang tua, itu adalah hal yang memang ekspresi normal dari kemarahan. Nah, jadi kita bisa tekankan kepada anak, marah tidak apa-apa, asal jangan melewati batas dalam pengertian membuat onar dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita perlu setelah itu berbicara dengan anak ya, kenapa dia marah, dan apakah ada cara lain yang dia bisa gunakan selain tadi menunjukkan kemarahannya. Nah, dengan cara itu anak diajarkan untuk belajar bersabar. Nah, anak yang belajar bersabar, firman Tuhan berkata, akan memperlebar pengertiannya, atau hikmatnya, atau kebijaksanaannya. Nah, dengan kata lain, orang tua yang tidak memberikan waktu mengajar anak untuk bersabar, sama juga dengan sengaja menyempitkan ruangan untuk dia menjadi bijaksana. Nah, ya. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membantu anak mengelola kemarahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.